Salam sukses Sobat Pembelajar. Kali ini Coach Syahidin ingin bincang santai, ingin berbagi kisah-kisah yang Coach Syahidin temui di lingkungan Coach Syahidin. Coach Syahidin sering banget naik motor ke depan rumah, sekedar belanja ke sebuah minimarket, selalu menemukan beberapa fenomena-fenomena yang kita bisa pelajari. Salah satunya yang Coach Syahidin sering temukan di tiap Rabu malam adalah seorang penjual martabak mini. Ya, martabak mini. Satu porsi martabaknya hanya Rp2.000 untuk varian yang tanpa keju. Kalau yang keju itu harganya 3.000. Jadi ada beberapa varian, coklat biasa, kemudian ada wijen, kemudian ada yang keju atau coklat keju. Intinya kalau tambah keju itu hanya 3.000 atau nambah Rp1.000. Yang menarik adalah penjualnya masih muda. Kemudian setiap Rabu malam itu antri-antri untuk beli. Nah, Rabu malam itu sebenarnya ada apa sih? Ternyata Rabu malam itu adalah jadwal pasar malam di lingkungan dekat Coach Syahidin. Ya, karena setiap malam itu ada jadwal-jadwal seperti pasar malam. Ya, pasar malam itu semacam pasar kagetan gitu ya. Pasar yang memang adanya hanya malam itu saja di daerah tertentu. Kalau di dekat Coach Syahidin itu Rabu malam, kemudian di daerah lain ada Kamis malam, Jumat malam, dan seterusnya. Jadi intinya adalah pedagang ini pindah-pindah tiap malam. Yang menarik adalah dia selalu habis martabaknya. Saya berani katakan selalu habis karena saya termasuk pembeli loyal atau bisa dikatakan pelanggan. Setiap Rabu malam saya beli, selalu antri, dan pasar malam itu mulai 6:30 dan jam 9 itu selalu habis. Seperti itu. Sampai akhirnya COVID-19 dan pedagang itu pun tidak lagi jualan karena pasar malamnya dilarang oleh pemerintah. Yang menarik adalah ternyata dari hasil jualan itu dia mampu sewa sebuah ruko. Saya kaget waktu pagi-pagi, ini kok martabak ada pagi-pagi. Saya waktu itu belum sadar kalau pasar malamnya nggak ada. Waktu mau ke pasar malam mau beli, oh iya nggak ada ya. Berarti dia bukan mengalihkan atau menambah jam kerja, pagi kerja, malam kerja, bukan. Tapi karena efek COVID-19, efek corona, tidak ada pasar malam, akhirnya dia sewa ruko. Dan ternyata tetap rame, sahabatku. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena kita bisa analisis bisnisnya. Kalau kita lihat dengan hanya menjual 2.000, taste-nya enak, dijual di tempat yang tepat, ternyata mampu mendapatkan profit yang luar biasa. Saya pernah mewawancarai salah seorang pedagang di pasar malam yang sama mirip dengan dia, padahal saya yakin kuantitasnya jauh lebih kecil. Karena apa? Harganya 500 perak, sedangkan ini harganya 2.000 minimal. Saya pernah mewawancarai sebuah tukang kayak telur ayam gitu. Dia bilangnya sih telur ayam ya, jadi memang kayak ada telurnya dicampur dengan tepung. Saya pernah, Pak, semalam dapat berapa? 100? Bapak itu senyum. 300 ya, Pak? Bapak itu senyum. Wah, 500 nih, Pak, jangan-jangan. Bapak itu masih senyum. Akhirnya di sampingnya itu bocorin, salah Mas sampean.
Bapak itu tiap malam dapat 1,5 juta. Wow, hanya jualan 500 perak satu item, 1,5 juta per malam. Ini kasusnya sama dengan yang tadi berpindah-pindah tiap pasar malam. Saya akhirnya mengonfirmasi, Pak beneran Pak 1,5 juta tiap malam? Alhamdulillah Mas, Masya Allah. Ada hikmah yang bisa saya petik di sini. Jika Anda mau berbisnis, yang pasti ketika Anda sudah tahu produknya, sudah tahu harganya, maka Anda bisa tentukan tempatnya. Pasar malam termasuk salah satu tempat di mana rakyat-rakyat berkumpul untuk hiburan, untuk cari-cari sesuatu, cari makanan. Ingat, ini rakyat-rakyat kecil. Ya, karena apa? Karena memadati jalanan, biasanya ada di pinggir-pinggir jalan. Karena orang kaya nggak akan begitu. Saya bukan menghina, karena saya termasuk penyuka pasar malam, gitu ya. Jadi ini memang lebih banyak ke masyarakat menengah ke bawah yang memang ingin mencari sesuatu, entah itu baju yang murah, entah itu makanan. Jika Anda bisa temukan hal semacam ini, maka ini adalah peluang bagi Anda. Jadi satu adalah produk Anda sudah berkualitas. Kemudian harga Anda kompetitif, tempat jualan Anda itu merupakan kerumunan banyak orang. Jika Anda bisa menemukan 3 hal ini, Anda sudah punya produk yang luar biasa, harganya kompetitif, dijual di tempat yang merupakan kerumunan bagi segmen harga Anda, maka bisnis tinggal meraih profit. Ini tentu analisis dari bisnis yang terlihat. Saya menduga yang tadi saya sebutkan pasti kemungkinan adalah ahli ibadah. Maka seiring cerita ini saya juga mendoakan kepada para pedagang-pedagang itu supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah teman-teman jual apa saja laku kok. Saya selalu bilang, Anda punya produk dulu, boleh. Anda udah tahu harganya, boleh. Maka Anda tinggal tentukan pasarnya. Kalau Anda temukan pasarnya dulu, baru Anda tentukan harganya. Karena setiap pasar punya harga, setiap harga punya pasar. Jam 25.000 laku, jam 5 miliar juga laku. Artinya apa? Harga Anda sudah tahu, maka Anda akan tersegmentasi sendiri pasar-pasarnya. Sekian dari Coach Syahidin sharing kali ini, semoga bisa menambah inspirasi buat teman-teman yang nonton. Salam sukses Sobat Pembelajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya.